Sudah ya. Ini kok jadi, oh, Mbak Damaranti pakai 2 device ya? Mbak Ranti pakai 2 device. Iya, Bu, soalnya sinyalnya jelek. Oke. Damaranti kayaknya KTTA-nya saya nilai ya, Mbak ya? Benar nggak ya? Iya, Bu. Kayaknya saya membaca beberapa nama di sini soalnya ya. Oke, siapa nih yang mau di-share hasil kerjaannya? Tidak ada. Kelas hari ini, oke, siapa nih? Zeferino. Iya, izin mencoba, Bu, share screen. Ya, yang ngerjain bareng-bareng sih, Mas, cuma pakai hasil kerjaanmu gitu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke. Ini hasil kerjaan Zeferino, coba kita jadikan dasar untuk mengerjakan bersama-sama, memastikan apa jawaban dari masing-masing transaksi di soal pertama itu adalah latihan untuk PPKD Kota Dewi gitu ya. Sebelum hari ini nanti Anda latihan secara mandiri untuk soal yang ada di modul. Oke, teman-teman, yang pertama kita mulai dari absen 1, kecuali nanti yang terkendala nggak bisa, misalnya kayak Bayu memang nggak bisa karena lagi di gedung G, nggak apa-apa, kita lewati saja. Mas Severino berarti nanti dibantu ya kalau ada yang harus dikoreksi atau apa ya, Mas ya. Baik, ini yang kiri jurnal kas, yang kanan jurnal akrual. Baik, kita mulai untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama silakan untuk nomor absen 1. Hadir, Bu. Ya, silakan. Jurnal yang pertamanya. Jurnal saldo awal ya. Yang jurnal pembagi. Jurnal saldo awal, yang saldo awal. Oh, saldo. Pada awal tahun 2020 sesuai posisi kas, maka jurnalnya hanya ada di jurnal akrual dengan debit di kas daerah sebesar 100 juta pada ekuitas sebesar 100 juta rupiah, sedangkan kewajibannya 0. Baik, ini sama semua mengerjakannya ya. Kalau di jurnal ketika tidak ada sel jurnal nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi jurnalnya langsung kas di kasda pada ekuitas sebesar 100. Karena kalau di jurnal yang dituliskan memang yang ada saldonya saja, kecuali kalau nanti di laporan keuangan. Baru kemudian kita bisa memasukkan akun walaupun itu tidak ada saldonya, artinya saldonya 0 itu tetap harus kita masukkan. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ekuitasnya silahkan nanti ekuitasnya, kewajibannya silahkan nanti dihilangkan saja, gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, nomor absen 2 bisa? Ya, Bu. Oke, silahkan Mbak Andrea untuk jurnal yang pertama berarti sekarang. Tanggal 10 Januari, jurnalnya di jurnal kas aja, Bu. Debit, ada estimasi pendapatan sebesar 1.200.000.000, sama estimasi penerimaan pembiayaan sebesar 1 miliar, Bu. Untuk di kredit, ada estimasi perubahan sal sebesar 150 juta, apropriasi belanja sebesar 1 miliar, apropriasi transfer sebesar 250 juta, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan sebesar 800 juta. Sudah. Baik, ini untuk jurnal anggarannya, estimasi pendapatan 1,2, estimasi penerimaan pembiayaan 1M, estimasi perubahan salnya selisihnya yaitu 150, kemudian apropriasi belanjanya 1M, transfer 250, dan pengeluaran pembiayaannya adalah 800. Ini kita langsung mengambil angka-angka yang ada di dalam narasi di tanggal 10 Januari ya. Saya udah print soalnya, jadi saya sambil ngelirik soal di 10 Januari. Oke, berikutnya untuk tanggal 10 Januari yang kedua.
Ini terkait dengan apa ini? Kurang salur ya, DAK kurang salur. Nomor absen 3 silakan. Nomor 3 bisa nggak? Mas, nomor 3 siapa? Izin Bu, 3 Bayuan Bu. Oke, lewat 4. Empat bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Tanggal Tanggal 10 Januari yang kedua ya. Yang berdasarkan APBN 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK tahun 2020. Bla bla bla. Halo, Bella kan tadi ya? iya, Bu. Zonanya gimana? Jurnalnya piutang DAK pada pendapatan DAK LO pada jurnal akrual, ya, Bu. Pada jurnal akrual atau Akrual. jurnal saknya ya. Jadi Iya. pendapatan DAK pada pendapatan DAK. Kalau di situ dikatakan itu ada bidang infrastruktur, tapi nggak apa-apa, nggak usah ditulis ya. Jadi pendapatan DAK LO sudah sebesar 500 juta. Oke, berikutnya di tanggal 16. Nomor absen berikutnya 5. Tanggal 16 Januari untuk jurnal akrualnya RK SKPD terhadap kas di Kasda sebesar 20 juta, sedangkan untuk jurnal kasnya no entry. Oke, jurnal akrualnya ini adalah RKSKPD karena itu terkait dengan UP. Kemudian kas di Kasda 20 juta. Untuk akrualnya tidak ada jurnal. Oke. Lanjut. Selanjutnya yang tanggal 1 April itu menerima DAK jurnalnya di jurnal kas estimasi perubahan sal pada pendapatan DAK LFA sebesar 500 juta. Terus di jurnal akrual pas di Kasda pada piutang DAK sebesar 900 juta. Ini sebenarnya menerima yang 10 Januari ya, yang ditetapkan di 10 Januari, diterimanya baru di 1 April gitu kan ya. Jadi di 1 April itu sudah dua-duanya kas maupun akrual sudah membuat jurnalnya. Kasnya adalah estimasi perubahan sal pada pendapatan DAK LRA. Sorry. Ini kan lanjut ke yang beda ya, benar kan? Ini lanjutan yang atas Iya, kan? Bu. Nyambung Oke. sama yang atas. Kalau lanjutan yang atas tadi, ini pendapatan DAK, kemudian di akrualnya adalah kas di Kasda pada piutang DAK. Jadi untuk yang akrualnya tidak lagi mengkredit pendapatan tapi mengkredit piutang karena pendapatan sudah diakui pada 10 Januari. Kayaknya semuanya sudah benar ini ya. Jadi kemungkinan nanti nilainya 100 semua ada ini di PPKD gitu ya. Amin. Kemudian untuk berikutnya tanggal 6 Mei. Untuk tanggal 6 Mei itu terjadi penandatanganan nota perjanjian hibah antara PPKD dengan organisasi kepemudaan desa. Itu saya jurnal di SAK dan SAPA-nya no entry semua, Bu. Baik. Baru Kenapa dicatat no entry, Mbak Ranti? karena menurut saya itu masih penandatangan nota gitu, Bu. Terus baru pas di tanggal 13 Mei ketika terjadi SP2D untuk belanjanya baru dicatat gitu. Baik. Tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei itu memang baru ada nota perjanjian hibah gitu ya. Nota perjanjian hibah. Kalau kita membaca di PMK 64 maupun di Permendagri 64 dan Permendagri 77, itu memang yang dicatat pada saat terjadi komitmen itu hanya kurang salur seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi kalau untuk yang 6 Mei ini secara umum nanti Anda bisa cek ya, baru akan dicatat ketika ada nota kredit dari bank yang mengatakan bahwa benar-benar diterima uangnya. Itu kan ya pembahasan kita minggu lalu.
Namun, saya kembali, namun kalau misalnya nanti ternyata sistem di Pemdanya atau daerahnya memang di sistem akuntansinya itu mengakui pada saat komitmen, kita harus mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh kepala daerah, gitu ya. Kalau di dalam pembahasan kita ternyata kita mengikuti peraturan secara umum, yaitu pada saat diterima nota kredit dari bank atau sudah diterima uangnya baru kita catat. Untuk ini Zeferino ya, untuk Rino, panggilnya siapa sih Mas? Saya lupa loh. Untuk Rino ini kayaknya Rino juga saya yang menilai ya Mas ya, KTTA-nya ya. Iya Bu, benar Bu. Saya kebayang namanya, tapi belum saya kasihkan ke Anda ya. Iya Bu. Untuk bebannya ini, saya tidak akan menyalahkan ketika kemudian Anda membuat jurnal di 6 Mei ataupun tadi Ranti tidak membuat jurnal. Saya akan melihat jurnal berikutnya. Ini terjadi juga pada teman-teman ketika kemarin ada akun piutang atau apa, saya lupa, atau persediaan barangkali ya. Ada yang membuat jurnal berbeda. Saya akan melihat transaksi berikutnya. Kalau yang di 6 Mei tidak membuat jurnal seperti Ranti tadi, tentunya di 13 Mei jurnalnya adalah sapanya nggak ngaruh ya. Kasnya nggak ngaruh, tetap belanja hibah pada estimasi perubahan sal. Tetapi di akrualnya tentunya adalah apa Mbak? Beban hibah pada kas di kasda gitu ya Mbak Ranti ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang seperti Rino ini berarti dia di tanggal 6 Mei membuat jurnalnya diakui sebagai hutang dan di 13 Mei itu hutangnya yang dikurangi. Jadi perbedaannya hanya di hutang sama di beban. Dua-duanya sih saya benerin, cuma kalau nanti di ujian kita mengikuti aturan umum kecuali ada dikatakan di dalam soal diminta mengakui. Khawatirnya tidak semua dosen menilainya seperti saya membaca sampai bawah dulu. Dibenerin kalau memang masuk logika gitu ya kan, tapi kadang ada yang juga ini nggak sesuai kunci, salah, itu juga ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada pernyataan lain, kita ikutin aturan umum di Permendagrinya berbunyinya seperti apa. Gitu. Jelas maksud saya? Ini nanti hasil akhirnya akan sama kok. Misalnya Mas Rino bisa di stop sebentar. Nanti di-share lagi sih. Saya coba coret-coretan di sini. Bisa nggak ya coret-coretan di sini? Tadi kalau kita menggunakan yang punya Rino dulu, apa Mas tadi jurnalnya Mas? Beban hibah pada Utang belanja Bu. utang belanja. Udah ini saya singkat gini aja ya, utang belanja. Sebesar berapa sih? 15 juta. Kemudian tanggal berikutnya mencatat hutang belanja pada kas di kasda sebesar 15 juta. Kalau ini kita coret sebenarnya jurnalnya adalah sama dengan jurnalnya Ranti yang hanya dibuat di tanggal berapa berikutnya 13 ya? 11 Mei. Kalau Ranti tadi cuma membuat jurnal langsung beban hibah pada kas di kasda. Sama kan ya sebenarnya itu. Jadi kalau bagi saya karena substansinya sama dan itu juga tanggalnya berurutan, nanti di laporan keuangannya tetap akan sama, ada beban hibah sebesar 500 juta dan kas di kasdanya akan berkurang sebesar 15. Hutang belanjanya itu akan hilang karena sudah didebet dengan di tanggal 11. Gitu. Cuman khawatirnya tadi tidak semuanya kemudian melihat transaksi di bawahnya. Begitu tidak sesuai dengan kunci, langsung disalahkan itu. Jadi hati-hatilah nanti teman-teman. Paham ya maksud saya? Gitu ya. Oke, lanjut Mas Rino. Tanggal 13 Mei diterbitkan SP2D untuk belanja hibah kepada organisasi kepemudaan sebesar 15 juta. Di jurnal kasnya belanja hibah pada estimasi perubahan sal sebesar 15 juta. Di jurnal akrualnya utang beban hibah terhadap
kas di Kasda 15 juta. Ini yang di saknya gimana Mbak? Yang di akrualnya gimana barusan Mbak? Utang beban hibah terhadap kas di Kasda. Oh, berarti kau mengikuti Rino ya, kayak Rino ya Mbak sebelumnya ya? Iya, Bu. Oke, ini sudah kita bahas. Jadi kalau di tanggal 11 yang membuat jurnal, berarti di tanggal 13-nya ternyata saya ngerjainnya salah. Di tanggal 13 Mei-nya itu menggunakan hutang yang didebit. Oke, lanjut ya. Berikutnya tanggal 26. Tanggal 26 Juni, Bendahara Penerimaan SKPD Kunti menyetorkan uang atas pendapatan PBB ke rekening Kasda sebesar 50 juta. Jurnalnya itu jurnal aktual kas di Kasda pada RK SKPD Kunti sebesar 50 juta. Untuk jurnal kasnya no entry, Bu. Oke, ini adalah penerimaan Bendahara Penerimaan SKPD Kunti menyetorkan uang atas pendapatan ke rekening Kasda sebesar 50. Jadi jurnalnya hanya di jurnal aktual saja, kas di Kasda pada RK SKPD Kunti. Mas Rino, kayaknya kamu tadi di atas nggak pakai nama SKPD-nya deh. Coba cek. Kayaknya tadi kamu cuma RK SKPD. Apa belum pernah? Oh, ada semua ya? RK SKPD Anjani dan seterusnya, berarti saya yang salah. Jadi kalau di atasnya menggunakan kata SKPD-nya, berarti ke bawahnya semuanya menggunakan. Tetapi kalau di atas langsung RK SKPD, berarti semuanya RK SKPD. Cukup nanti di penjelasan jurnalnya juga bisa gitu ya. Karena pada kenyataannya nanti laporan di daerah tentunya hanya RK SKPD atau aset untuk dikonsolidasikan. Satu akun saja di dalam neraca. Tetapi penjelasan bahwa jumlah sekian itu berasal dari SKPD A, B, C, D, E sampai apa, itu ada di catatan atas laporan keuangan di penjelasan per pos laporan keuangan. Seperti itu. Jadi kalau mau dijadikan satu pun tidak apa-apa. Gitu ya. Kemudian berikutnya di tanggal 4 September. Bersama ini ya, di 4 September. Selanjutnya siapa? Iya Bu, saya. Untuk tanggal 4 September, BUD menerbitkan SP2D LS belanja modal untuk pembayaran pembelian mobil SKPD Anjani senilai 200 juta. Untuk jurnalnya hanya di jurnal finansial dengan debit RK SKPD Anjani 200 juta dan kreditnya kas di Kasda 200 juta. Ini menerbitkan SPM LS belanja modal. Bu, kenapa di situ nggak pakai mobilnya gitu ya? Karena yang mencatat mobilnya itu ada di SKPD Anjani, sementara di PPKD-nya hanya mencatat kas keluarnya untuk apa. Toh nanti juga kan laporan keuangan termasuk neraca dari SKPD Anjani akan digabungkan, dikonsolidasikan dengan PPKD. Kalau di sini PPKD mencatat sebagai aset tetap mobil gitu ya, itu justru nanti akan double pencatatan. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan konsolidasi laporan keuangan. Itu ya, minggu depan. Jadi kita kuatkan dulu di PPKD hari ini latihan bareng-bareng, nanti juga Anda saya minta latihan sendiri, baru minggu depan kita akan membahas terkait dengan konsolidasi. Jadi hari ini full latihan gitu ya, full latihan. Saya tidak nge-share PPT gitu. Oke, jadi di sini adalah di akrual saja RKSKPD Anjani pada kas di Kasda sebesar 200 juta. Bagus, tanggal 5 Oktober selanjutnya. Baik, untuk tanggal 5 Oktober pada jurnal akrualnya beban transfer pada kas di Kasda sebesar 150 juta. Untuk jurnal kasnya belanja transfer pada estimasi perubahan sal sebesar 150 juta. Terus akrualnya beban transfer gitu ya. Akrualnya Mas, ada nggak akrualnya? Kalau menurutmu ada nggak itu di jurnal akrualnya? Kalau saya Bu, beban transfer, belanja transfer. Itu di akrual apa kas? Sak apa sapa? Di kas Bu. Di kasnya adalah, kas itu kan yang sebelah kiri ya saudara? Iya kan Ridho ya? Kas itu sebelah kiri kan? Iya Bu, benar Bu. Ya. Tadi kata Fadila Sani gimana untuk yang jurnal kasnya?
jurnal kas belanja transfer pada estimasi perubahan sal. Oh, ya kalau ini Rino mengatakan transfer bantuan keuangan ke desa dan Fadilah mengatakan belanja transfer, itu tidak masalah di jurnal, tetapi nanti pada saat laporan keuangan hati-hati bahwa ini bukan pembiayaan, tapi ini adalah belanja, gitu ya. Karena kenapa saya mempersilahkan Anda menggunakan kata belanja atau tidak, karena memang saya selalu bilang kita nggak harus menghafal akun gitu ya, karena nanti ada cara bagaimana kita bisa memunculkan akun itu di dalam laporan. Nggak usah kita menghafal gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah belanja ya, kode rekeningnya 9 kalau nggak salah. 9 ya. Bukan di pembiayaan, itu saja. Nah, untuk di akrualnya sama Fadilah, beban transfer pada kas di kasda. Kayaknya kamu belum deh. Iya, Bu, beban transfer di kasda, Bu. Sama ya, beban transfer bantuan keuangan ke desa pada kas di kasda. Baik, kita lanjut di 1 November. Kota Dewi menerima pinjaman dari Bank OKB sebesar 300 juta. Pinjaman tersebut masuk dalam pinjaman jangka panjang. Untuk jurnalnya itu di akrual, kas di kas daerah, dan di kreditnya itu utang dalam negeri. Kalau di jurnal kasnya itu estimasi perubahan sal dan penerimaan pembiayaan, Bu. Di kasnya adalah penyertaan estimasi perubahan sal pada penerimaan pinjaman dalam negeri. Gitu ya, Mbak? Sama? Tadi apa? Sama? Kalau yang di jurnal kasnya estimasi perubahan sal terhadap penerimaan pembiayaan, Bu. Penerimaan pembiayaan, oke. Ini kan, nah ini saya tidak masalah ketika tadi Indah menggunakan penerimaan pembiayaan, kemudian Rino menggunakan penerimaan pinjaman dalam negeri. Yang pasti nanti di laporannya dua-duanya sama-sama masuk ke pembiayaan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Rino ini kan langsung ke penerimaan pinjaman dalam negeri, langsung ke pinjaman dalam negerinya, sementara Indah menggunakan akun besar, apa itu penerimaan pembiayaan, tidak masalah. Tapi tetap itu adalah masuk sebagai bagian di pembiayaan ya, di LRA seperti itu. Itu yang terpenting nanti di sana. Paham ya maksud saya teman-teman? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian di akrualnya Mbak, kas di kasda pada utang dalam negeri, Bu, sama. Sama ya, hutang dalam negeri sektor perbankan, atau di sini hutang dalam negeri bank. Atau kalau mau gampang, apa kalian saya suruh menghafal Permendagri 90 gimana? Yang halamannya banyak banget itu ya. Nanti Anda malah nggak belajar ya, nggak belajar. Malah sibuk menghafal itu. Mendingan menghafal kitab suci masing-masing. Gitu ya. Berikutnya ini transaksi yang terakhir di 2 Desember. Silakan. Desember berikutnya siapa setelah Indah? Nomor absen 13. Adakah? Apa 13 terlempar? Ada Iqbal? Halo Mas Iqbal, bersama kita kah? Iqbal tidak ada. Jangan-jangan dia lupa ngopi terus tidur ini ya. Halo Iqbal. Iqbal halo, kemana? Oh ada. Saya pikir kok lagi kemana Iqbal. Dibangunin sama Justina ya Mas ya? Bangun-bangun namamu dipanggil gitu ya? Enggak, Bu. Silakan Mas Iqbal untuk jurnal yang terakhir. Oke. Tanggal 2 Desember PPKD Kota Dewi memberikan penyertaan modal kepada BUMD Bati sebesar 50 juta rupiah. Kalau jurnalnya saya yang disapa itu pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal sebesar 50 rupiah. Terus kalau yang di akrualnya investasi kepada BUMD pada kas di kasda sebesar 50 juta rupiah, Bu. Baik, maaf Mas tadi yang disapa apa Mas? Debitnya? Yang disapa saya debitnya pengeluaran pembiayaan, Bu. Pengeluaran pembiayaan ini sama dengan yang Mbak Indah tadi ya, bahwa penyertaan modal pada BUMN ini adalah salah satu bagian. Jadi kalau kita katakan bahwa pengeluaran pembiayaan itu adalah subbab, ini adalah sub-subbab gitu ya. Rincian dari salah satu rincian dari pengeluaran pembiayaan.
Jadi jawaban saya sama kayak yang tadi Indah, bahwa terserah mau menggunakan langsung pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal kepada BUMD. Tetapi, ada tetapinya, Ibu gimana sih boleh tapi tetapi gitu ya. Tetapi kalau nanti di laporan keuangan memang minta dirinci, penyertaan modal kepada BUMD berapa, kepada swasta berapa, karena isi dari pengeluaran modal itu macam-macam. Pada kenyataannya ya, isinya adalah macam-macam. Penyertaan modal pada BUMD aja itu bisa macam-macam, tergantung BUMD yang ada di daerahnya masing-masing. Yang pasti biasanya air minum itu ya dimiliki oleh BUMD. Perbankan juga ada yang dimiliki oleh BUMD. Biasanya apa itu? Bank daerah ya, apa itu BJB misalnya kalau Bank Jabar gitu ya. Itu ada ke BUMD, kemudian ada juga ke swasta kan memang diizinkan. Jadi kalau saran saya ketika ada subnya, kita menggunakan subnya. Jadi di sini penyertaan modal pada BUMD. Jadi nggak terlalu umum lah. Kalau cuma pengeluaran pembiayaan kan sangat umum ya, sangat umum. Gitu. Bu, kalau di ujian gitu gimana? Kalau saya ngoreksi sih benar, cuma saya nggak ngerti kalau yang ngoreksi orang lain gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya lebih prepare ke yang Rino, penyertaan modal pada BUMD pada estimasi perubahan SAL. Kemudian untuk akrualnya sama ya, Mas ya. Iqbal ya, investasi pada BUMD pada Kasdikasda. Sama Iqbal? Iya, sama Bu. Sama ya, cuma di sapanya saja yang sedikit berbeda. Oke. Baik itu teman-teman untuk jurnalnya. Jurnal yang di latihan kita yang pertama, Kota Dewi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke laporan keuangannya? Tidak ada. Baru sampai jurnal saja ya? Semuanya sudah sama? Cuman beda yang cara penulisan tadi aja, Bu, yang kayak pengakuan komitmen ada yang enggak mungkin gitu. Oh, kalau yang tadi asal bawahnya sudah ini ya Mas ya, konsisten ya? Iya, Bu. Sebentar. Sama ini Bu, ada beberapa penamaan yang beda dikit gitu, kayak yang jurnal terakhir tadi kan, kalau yang Zeferino di situ ada penyertaan modal pada BUMD. Cuman kalau saya itu penyertaan modal LRA, Bu. Terus kalau yang di Zeferino juga itu kan investasi kepada BUMD. Kalau saya di sini Nggak apa-apa, kalau seperti itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya kalau seperti itu, karena memang di soalnya kan juga, kalau saran saya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, ketika tidak ada akun yang pasti, gunakan kalimat yang ada di dalam soal. Misalnya untuk yang terakhir, Kota Dewi memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Berarti itu adalah penyertaan modal pada BUMD. Gitu ya. Nah, kalau investasi, karena kalau di akrualnya itu masuk investasi, Bu. Sebenarnya kalau Anda mau menggunakan akun penyertaan modal kepada BUMD juga nggak apa-apa, tetapi masuknya nanti di neraca. Kalau penyertaan modal BUMD yang ada di SAPA itu masih kemana, Saudara? Penyertaan modal pada BUMD tetapi yang SAPA, masuknya laporan keuangannya kemana? LRA ya, Bu? LRA, nah itu. Ujung akhirnya yang teman-teman harus hati-hati. Di SAPA masuk ke LRA, sementara di mana? Di akrualnya masuknya sebagai investasi jangka panjang di neraca. Gitu ya. Itu yang kita harus berhati-hati. Kenapa Bu kok dimasukkan ke neraca? Ya ini kan investasi yang nantinya akan kembali, gitu ya alasannya. Jadi akan mendapat pengembalian di hari-hari selanjutnya. Itu Saudara. Bisa difahami? Yang lain selain yang barusan, selain Mas Prima, Prima ya barusan, Muhammad Prima bukan? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini jurnal yang sudah kita bahas. Kemudian kita akan lanjut ke laporan keuangannya.
Mas Rino boleh di close? Ya Bu, izin subshare ya Bu. Iya, baik. Untuk laporan keuangannya, coba saya akan share punya saya akan tunjukkan ke Anda bagaimana saya membuat laporan keuangan. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Nah, di sini saya menggunakan, di sini kalau Anda baca judul file saya adalah laporan PPKD Kota Dewi dengan rumus gitu, strip rumus. Artinya di sini saya sudah menggunakan rumus sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita tidak perlu mengetik ulang, Excel itu sudah menyediakan data seperti ini. Jadi kita bisa langsung klik di sini yang kita inginkan, gitu ya, dan dijamin sama. Tapi kalau kita ngetik sendiri kan kadang-kadang tidak sama. Mungkin yang jago Excel tahu ini saya menggunakan apa. Ada yang tahu ini saya menggunakan rumus apa, saudara? Di Excel? Data validasi ya, Bu. Ya, menggunakan data validasi itu Iqbal tahu. Jadi lebih mudah, gitu ya. Jadi di sini saya pertama membuat COA dulu, tapi COA ini saya nggak bikin semuanya yang ada di Permendagri 90, tapi hanya untuk keperluan soal ini saja. Jadi kalau kas itu karena aktiva saya berikan kode 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, inilah yang menjadi kata kunci kita membuat jurnal, kemudian laporan keuangan dan seterusnya. Nah, ini saya sudah menggunakan data validasi tadi. Ini yang sebenarnya saya ingin share ke Anda kemarin sebelum UTS gitu ya, sehingga memudahkan Anda dalam mengerjakan UTS. Nah, untuk neraca saldonya juga saya menggunakan rumus. Anda mungkin juga menggunakan rumus, tapi biasanya Anda sama dengan terus langsung dibawa ke jurnalnya tambah terus gitu ya. Itu bagi yang manual, kecuali mungkin yang memang jago Excel gitu kan. Nah, itu rawan terjadi kesalahan kalau menggunakan manual seperti itu. Makanya di sini di Excel itu sudah ada yang namanya sum if, jumlahkan jika gitu ya. Jadi saya menggunakan rumus ini untuk membuat neraca saldo. Jadi saya tidak membuat satu persatu, ini rumusnya sama semua. Kalau yang biasa digunakan kan sama dengan yaitu tambah sehingga masing-masing row, masing-masing baris itu rumusnya berbeda. Tergantung jurnalnya di mana saja. Nah, ini untuk neraca saldonya juga sudah menggunakan rumus juga if ya. Di sini saya cuma menggunakan 2 rumus sum dan sum if sih sebenarnya. Mungkin yang lain bisa menggunakan rumus Excel yang lain, VLOOKUP dan seterusnya. Tapi saya pakai yang sederhana. Ini saya cuma bikin sekali, kemudian saya drag ke bawah kopas gitu ya. Sudah jadi semuanya. Jadi totalnya di sini untuk neraca saldo, sebenarnya neraca saldonya yang ini ya. Kalau ini adalah penjumlahan debit dan kredit. Kemudian saya hitung berapa saldonya. Jadi kalau Anda diminta untuk membuat neraca saldo, sebenarnya yang ini neraca saldonya. Di mana saldonya hanya di satu sisi saja. Totalnya di sini neraca saldonya adalah 3,8. Ada yang sudah membuat sampai neraca saldo? Kelas ini sama nggak jumlahnya? Ada yang sudah? Halo? Ada yang sudah belum? Oh, belum sampai semua. Memang baru bikin jurnal semuanya kelas ini. Sudah, tapi ada yang sudah. Ahmad Wildan, sama nggak jumlahnya, Mas? 38? Beda. Beda. Coba kita cek bedanya di mana, Mas? Kita coba dari atas. Kas di kasdanya 515, piutangnya kosong, kemudian RK SKPD Anjani 220, ini saya pisah ya. Kemudian RK SKPD Kuntinya kredit 50, sama Mas sampai situ? Saya gabung, tapi totalnya 170 sama. Sama ya, karena di pedat kredit dikurangkan. Kemudian ada investasi kepada BUMD 50, kewajiban kosong, hutang hibah sudah kosong ini ya. Sudah kosong, hutang dalam negeri perbankan 300 sama Mas. Dari anggaran sama ya sampai 800 sama, ini. Terus estimasi perubahan salnya 435. Perubahan sal. Iya, Bu, 43. Iya, Bu, sama. Pendapatan DAP 500. Iya, Bu, sama. Terus hibah 15. Iya, sama, Bu. Transfer ke desa 150. Ya. Ada penerimaan pembiayaan 300, penyertaan modal 50. Ini DAP yang ini dipisah ya, karena yang di atas tadi sama-sama 500, tapi yang di atas kan merupakan apa tadi yang 500?
Ini dari kodenya ini kan berbeda sebenarnya, ini adalah LO, yang di atas ini adalah LRA, walaupun sama-sama 500 tapi dicatat di dua akun yang berbeda, akun 4 dan akun 8 gitu ya, karena akan disajikan di dua laporan. Kemudian hibah 15, beban transfer 150. Yang beda di mana, Mas? Kok sama semua? Saya 375. Kayaknya di kelompok akun LRA-nya ada yang salah, saya mungkin. Yang mana coba? Tadi kayaknya sama semua. Coba Mas, yang salah mana? Beda. Kok 3.775 atau berapa? 3750. Oh, 3.750. Iya, Bu. Beda 50.000. Dari mana? Mungkin Penyertaan model BUMD. Kenapa Mas Isan? Mungkin karena tadi kan Ibu dipisah sedangkan Wildan digabung, Bu. Itu kan debit kredit. Oh, sama aja 50. kalau itu sama. Kalau itu Enggak. sama. Seharusnya sama. Total di bawahnya kan debit kredit, Bu. Jadi dia Wildan 170 aja di kredit kurang 50. Oh, iya. I see. Di sini ya. Oke, makasih. Ini kan Wildan di sini 170 ya. Kalau saya 2, oke. Berarti selisihnya di situ. Karena tadi kita cocokin satu persatu sama ya. Oke, berarti sudah sama, bedanya karena RKSKPD. Makasih Isan. Detail sekali Isan ini ya. Ini. Saya tadi mau siapa tahu siapa ya barusan. Wildan kurang teliti di dalam menjumlahkan per item. Wildan pakai rumus apa, Mas? Sum if juga, Bu. Hah? Sum if. Oh, kok pakai sum if juga? Sudah. Iya, Bu. Oke. Berarti sudah jago lah kelas ini ya. Nah, di sini juga kalau Wildan tadi neraca saldo sudah sum if, berarti di sini juga sudah menggunakan sum if ya, Mas ya? Saya ambil dari neraca saldo. Iya. Oh, ambilnya nggak pakai, ini juga dari neraca saldo sih. Jadi di sini pun saya menggunakan rumus sum if ya. Jadi saya cukup membuat sekali di yang pertama ini. Cuma ya syaratnya itu. Kalau Wildan kalau nggak pakai kode akun tentunya harus membuat satu persatu. Tapi karena saya menggunakan kode akun, jadi di sini akan membaca neraca saldo dengan kode akun yang ada di sini, gitu ya. Jadi ketika kode akunnya berubah, angkanya pun akan berubah. Saya tidak membuat 2 kali untuk DAK dan untuk belanja subsidi, tapi tinggal di kopas saja. Cuma karena kata kuncinya adalah kode akun, begitu ke belanja hibah dia akan menjumlahkan yang kodenya 511. Itu kalau kita menggunakan sum if. Itu. Gitu kan ya. Lebih mudah lah ketimbang kita mengambil satu persatu dengan link sama dengan dibawa ke sana, itu ada kemungkinan tadi salah. Gitu ya. Anda sudah fix offline ya ujiannya ya? Sudah fix offline ya? Oke. Nah, ini juga saya tidak membuat lagi, saya tinggal kopas saja. Sangat cepat gitu ya, ketika kita sudah menggunakan rumus-rumus. Di sini ketemu silpanya adalah 585. Sama Wildan? Sama, Bu. Sama ya, di sini adalah LRA-nya 585. Kemudian LO-nya ini juga sudah menggunakan rumus yang sama, menggunakan sum if juga gitu ya, sum if juga. Jadi cukup sekali saya membuat rumus dengan kode akunnya. Jadi kuncinya di kode akun. Ketemu di sini untuk DAK-nya adalah 500 karena sama sudah diterima semuanya, jadi sama antara LRA dengan LO. Kemudian beban hibahnya juga sama 15. Berikutnya transfer ke desa 150 sehingga surplus defisit LO-nya 335. Gitu ya, nggak ada pos luar biasa sehingga surplus defisitnya adalah 335 untuk PPKD. Berikutnya kita pindah ke LPE. LPE sih nggak pakai rumus ya karena cuma satu, langsung ambil dari LO. Ini dari yang modal awal jurnal yang pertama, kemudian LO langsung ambil dari LO sehingga ketemu LPE-nya 435. Oke, kalau sudah sekali sama semua. Sama ya Wildan dan yang lainnya? Sama, Bu. Sama. Nah, neracanya juga sama, cuma karena di sini saya dipisah ya. Dipisah, kalau mau digabung tadi hasilnya adalah 170 dan Anda juga bisa menggunakan akun aset untuk dikonsolidasikan. Jadi, kalau kemarin pada saat kita membahas SKPD, di bawah sini di
ekuitas, di sini muncul ekuitas untuk dikonsolidasikan. Ekuitas bagi SKPD itu merupakan aset bagi SKPD. Jadi dua ini bisa Anda ganti dengan akun aset untuk dikonsolidasikan. Rincian RKSKPD Anjani, Kunti, dan seterusnya itu nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Nah, ini juga saya nggak perlu tahu ini sudah asetnya sudah sama belum ya dengan ekuitas, karena Excel juga sudah memberikan kita bisa membuat rumusnya di sini. Oh, ini sudah balance seperti itu ya. Cepat sekali kalau kita menggunakan ini. Apalagi kalau akunnya tadi sudah akun semuanya kita masukkan, itu apapun soalnya ya sudah kita tinggal masukkan. Itu yang kemarin mau saya sampaikan ke Anda di SKPD ya, di SKPD. Kalau SKPD-nya saya sudah siap sih untuk aplikasinya ya. Ini juga dikembangkan bareng-bareng sama teman-teman di jurusan akuntansi. Jadi sekali sampai kita menjurnal saja seluruhnya ke belakang sudah selesai semuanya. Itu juga yang kami sampaikan pada saat kami dengan BUM Desa ya. Kita juga menggunakan aplikasi Excel dan mereka sangat antusias untuk menggunakan Excel. Di sini tadi ada Wildan yang sudah jago gitu ya. Yang lain mungkin yang tidak mau ngomong di sini juga mungkin jago Excel, nah itu bisa dikembangkan gitu ya. Kan Excel ini murah meriah, gratis malah ya, sudah ada di laptop masing-masing, sudah ada di komputer masing-masing. Bahkan kemarin saya ngajar minggu lalu itu ada yang menggunakan tab, ada yang menggunakan handphone, itu kan memang sudah bisa, walaupun kalau handphone terlalu kecil ya untuk membuat rumus-rumusnya. Itu ya teman-teman, hal-hal yang bisa dibantu dengan IT silahkan dibantu. Jadi kita tidak mengerjakan semuanya secara manual. Benar kalau misalnya profesi akuntansi nanti akan berkurang, benar, tapi punah tidak ya. Karena yang tahu logika berpikirnya tetap manusia gitu kan. Jadi yang membuat rumus tadi kan harus tahu logika berpikirnya seperti apa. Gitu. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman? Sebelum kita ke materi selanjutnya. Aman? Ngantuk Bu gitu ya, udah sore Bu gitu ya. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, hari ini memang kita full latihan soal dan ini soal wajib dikerjakan di seluruh kelas gitu ya, soal wajib dikerjakan di seluruh kelas. Silakan Anda kerjakan soal dari bukunya, modul ya, modulnya Pak Budi Mulyana sudah punya semua ya teman-teman modulnya. Saya kok kecil banget deh. Ini modulnya dan silakan Anda kerjakan untuk yang 61. Kalau teman-teman mungkin sudah mendengar dari kelas lain, ini emang wajib dikerjakan gitu ya. Jadi silakan dikerjakan. Kecil sekali. Ini udah yang 61 tadi. Pokoknya 61 lah, halaman berapa itu di Anda. Saya mau menyampaikan beberapa koreksi dulu. Di mana 61-nya soalnya tadi? Di sini memang masih belum diupdate dengan peraturan yang baru ya. Jadi soal-soal di sini, penjelasan di sini masih ada pembedaan antara belanja langsung dan tidak langsung. Itu diabaikan saja. Terus khusus untuk soal 61 yang akan kita kerjakan. Nah, ini ada beberapa koreksi. Saya tidak tahu apakah di modul Anda sudah dikoreksi atau belum. Tapi di sini di huruf D. Di huruf D itu, ini kacau gara-gara barusan. Loh, mana ya saudara? Jurnalnya kok jadi nggak ada. Salah ya saya bukanya. Halaman berapa sih saudara? 61. Kalian sambil buka. Problem Halaman 1 ya? Iya, 61. Halaman berapa, Mbak? 172. 170. Ini bab 7 ya. Inilah.
Yang akan saya sampaikan di sini, nah ini di huruf D. Di huruf D di sini dicoret, tapi itu tetap silakan Anda kerjakan yang D ini ya. Ini tetap di D itu ada tanda dicoret, tetap Anda kerjakan. Saya nggak tahu di modul yang Anda pegang apakah masih coretan atau memang sudah utuh. Kemudian di yang terakhir, ini belum ada angkanya. Di modul belum ada angkanya, di sini sudah saya edit. Di sini angkanya adalah 1.850.000 gitu ya. Jadi nanti Anda sudah bisa membuat jurnalnya. Kalau nggak dikasih angka kan nggak bisa dibikin jurnalnya. Seperti itu. Sudah dibenerin belum kalau di modul yang dipegang sama teman-teman? Atau masih kosong, belum ada angkanya? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Nah itu silahkan ini dikerjakan teman-teman semua dan nanti dikumpulkan. Cuma saya tanya jurnalnya, usah Bu, kita mengerjakan sendiri aja ya nggak apa-apa gitu ya. Dengan senang hati saudara, gitu ya. Ada yang masih bingung dari jurnal-jurnalnya atau mau dikerjakan sendiri untuk jurnalnya sampai dengan laporan keuangan? Yang lain selain Wildan dan yang sudah bisa Excel, apakah memerlukan tadi jawaban saya yang sudah menggunakan rumus? Siapa tahu dalam mengerjakan latihan ini mau mencoba menggunakan rumus. Tapi harus Boleh, Bu. dibikin kode akunnya. Oke, nanti saya share di WS aja ya, karena di sini saya tutup dulu. Bisa sih di sini, cuma saya tutup dulu. Kalau nggak ditutup biasanya nggak mau dia. Saya tutup dulu, kemudian saya share lagi. Yang terlihat sama Anda apa sekarang, saudara? Jangan-jangan nilai Anda. Barusan yang saya share apa? Nilai ya? Soal modul. Oh, masih soal. Saya pikir yang nilai. Sebentar. Untuk jawaban yang ini ada di... Silakan kalau ada yang sambil ditanyakan, sambil saya membuka untuk jawaban soal yang tadi ada rumusnya. Oke, sudah saya send ya. Sukses untuk sendnya di chat. Gimana untuk soal 61, teman-teman mau ngerjain sendiri atau kita bahas? Dibahas atau tidak, tetap saya minta Anda untuk mengumpulkan di LMS. Kayaknya Anda sudah terima pesan ya di LMS. Tapi baru bisa submit kayaknya nanti jam 15 tadi kayaknya saya set. Gimana saudara, mau dikerjakan sendiri atau kita bahas? Minimal sampai jurnalnya. Kalau dibahas ya, laporan keuangannya Anda sendiri. Bisa di-download? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi tugas berikutnya adalah mengerjakan 61. Cuma mau jurnal kita bahas dulu, Anda membuat laporannya atau Anda langsung mengerjakan sendiri, saya serahkan ke Anda. Gimana baiknya? Bahas, Bu. Yang lain. Ah, Rosalinda dibahas, saya pengen tidur gitu ya, kata yang lain ya. Suara yang lain gimana? Suara yang lain? Kata Rosa mau dibahas ini. Tuh kan Mbak, Ikut, yang Bu. lain diam kan? Ya, Prima? Ikut aja. Oh, Prima tipe pragmatis dia ya, damai, ikut aja gitu ya.
Yang lain. Ini sambil Anda ngerjain sebenarnya. Kalaupun itu nanti saya kasih waktu Anda cara-cara dulu kok. Dibahas, Bu. Rino dibahas gitu ya. Tadi sampai nomor absen berapa ya yang baca? Yang mengerjakan tadi sampai nomor absen berapa? 13, Bu. 13 ya, berarti nanti lanjut ke 14 gitu ya. Oke, kita bahas saja. Kita bahas untuk jurnalnya, tetap aja bukan saya yang membahas ya, Anda yang membahas. Mau pakai Excel-nya siapa? Rino lagi atau yang lain? Barangkali sudah ada yang mengerjakan 61 karena sudah tahu ini Bu Yani wajib mengerjakan 61 gitu, sudah punya Excel-nya? Ada yang sudah punya Excel-nya? Bisa kita jadikan dasar untuk membahas. Ini bukan kuis ya, jadi kalau ada yang sudah mengerjakan itu justru luar biasa, gitu ya. Ada yang sudah mengerjakan, saudara? Belum? Oke, kalau gitu saya minta Rino lagi deh, minta tolong Mas yang tadi Excelmu di save aja untuk 61, terus angkanya dihilang jurnalnya dihapus saja ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Baik, Bu. Kita pakai Excel-nya sebenarnya. Sudah luar biasa. Ya, karena kau udah ngerjain gitu ya. Belum, Bu. Masih ini, Bu. Masih jurnal kas sama jurnal aktual. Ya, isinya belum ada. Baik, ini udah form kosong yang disiapkan Rino dan saya minta tolong ke Rino aja. Sebenarnya sih bisa ya Zoom itu dialihkan ke yang lain, tapi takutnya butuh waktu ya Rino ya untuk mengalihkan ke teman-teman yang lain. Jadi sekretarisnya Rino saja lah ya. Kita langsung bahas di sini untuk yang tadi selanjutnya. Sebentar, saya buka soalnya. Saya agak kecil ini menggunakan saya buka dua layar. Bisa agak besarin Rina untuk apa tuh? Untuk Excel-nya. Baik. Kita bahas langsung untuk problem 61. Kita lanjutkan tadi yang membahas salah tidak masalah, kita kerjakan bareng-bareng nanti kalau salah gitu ya. Jadi yang pertama nomor absen 13 ya, Yusina ya? Sekarang 14, Bu. Oh, sekarang 14. Oke, nomor absen 14 silahkan kerjakan untuk jurnal yang pertama apa? 14 dulu. Iya, Bu. 14 apa Mbak Kamila jurnalnya? 14 itu. Oh, 14. Sorry Mbak. Ini dosennya ngantuk gitu ya. Jurnal yang pertama dibuat harusnya apa? 14 itu kan nomor absenmu ya. Iya. Ibu, apa yang dibuat pertama? Kasdikasda 40. Ada saldo awal ya? Iya, saldo awalnya. Terus piutang daunnya 15 miliar. Terus investasi jangka panjangnya 25 miliar. Pada kreditnya itu kewajibannya, kewajibannya nggak usah dimasukin Bu karena 0. Terus ekuitasnya 85, 750, 765, 0, Bu. Oke, Rino luar biasa ya. Tadi tuh Kamila bilang investasi jangka panjang, tapi Rino nulisnya ekuitas. Rino kayaknya tahu apa yang ada dalam hati saya gitu ya. Jadi saya mau bilang ke Kamila sebenarnya, kalau neracanya akun yang digunakan adalah penyertaan modal, ya kita jurnalnya juga mengikuti akun yang ada di sana. Jadi di situ sudah ada DIPA-nya, yaitu menggambarkan urean itu menggambarkan akun sebenarnya. Jadi ikutin yang ada di dalam soal itu. Gitu ya teman-teman. Kalau udah ada kayak gini justru kita mengikuti yang ada di sana. Itu kan jelas-jelas neraca saldo. Jadi pasti akun itulah yang akan digunakan. Gitu. Luar biasa sekretarisnya. Tuh berjalan sendiri. Penyertaan modalnya berapa Mas? 25. Terus 25M kayaknya. Oke, ekuitasnya sebelah kredit ya, nggak apa-apa, tapi intinya itu adalah sebelah kredit gitu ya. Oke, berikutnya untuk jurnal yang pertama sekarang. Jurnal pertama adalah jurnal anggaran. Di situ tidak berupa narasi, tapi Anda harus membuat sendiri dari resume DPA yang ada di situ. Silahkan nomor absen 15. Itu bukan A sih, itu A ya?
Oh, belum sih Mas, belum A itu. A-nya nanti. Yang anggaran dulu. Silakan nomor 15 siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang A, untuk yang DPA-nya, bentar, Bu. Itu di jurnal kas, estimasi pendapatan 340 miliar 350 juta. Lalu estimasi penerimaan pembiayaan sebesar 65 miliar 750 juta 765.000. Lalu apropriasi belanja 12. Maaf, langsung saya potong ya Mbak ya. Di situ ada penjelasannya bahwa pendapatannya ada dari DBH, ada dari DAU, dan ada dari DAK. Langsung saja estimasinya dibuat rinci. Jadi langsung estimasi pendapatan apa yang pertama? DBH, boleh disingkat ya DBH-nya. Oh, berarti satu-satu gitu ya, Bu? Satu-satu. Jadi di situ estimasi DBH-nya diganti menjadi DAU. Berarti untuk yang estimasi pendapatan DBH 40 miliar 350 juta. Bentar Mbak, lagi nulis. Oh iya. Kenapa nggak dikontrol dia aja, Rino? Itu udah mengcopy atasnya. Nah. Berapa itu? 40, 350 ya? Iya, 350 juta. Lalu untuk yang estimasi pendapatan DAU 275 miliar. Lalu untuk estimasi pendapatan DAK 25 miliar. Kemudian estimasi penerimaan pembiayaan. Ini juga dirinci, Bu, atau totalnya? Ini totalnya aja ya. Totalnya 65 miliar 765.000. Terus pada apropriasi belanja sebesar, kalau yang ini di totalnya aja. Belanjanya dipisah-pisah. Dipisah-pisah ada apa saja? Untuk apropriasi belanja bantuan sosial sebesar 5 miliar. Lalu apropriasi bantuan keuangan sebesar 2,5 miliar. Lalu apropriasi belanja tak terduga sebesar 4,5 miliar. Selanjutnya, apropriasi pengeluaran pembiayaan sebesar 2,5 miliar. Sudah, Bu, kalau punya saya. Mohon koreksi. Masih ada dong estimasi perubahan salnya belum? Oh, yang estimasi perubahan sal 391 600.765 di yang kredit. 391 600.765.000. Oke. Boleh ya kalau mau dihitung pakai rumus. Baik, ini untuk jurnal anggarannya. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi tahun berjalan. Silakan setelah nomor 16 sekarang ya. Silakan lanjut. Yang B berarti, Bu? Yang CA ya, CA. Ringkasan transaksi, terus itu. Yang apa tuh, Mas? Jumlah total realisasi pendapatan. Jumlah total pendapatan SKPD itu, Bu? Yang halaman berapa ini, Saudara? 174.
174 yang A. oh yang Kan A. tadi kita baru mengerjain itu, baru ngerjain anggaran saja. Oke, Bu. Oke, kalau saya yang di jurnal apa kasnya, Bu, yang itu estimasi perubahan sal itu sebesar 353.500 juta, Bu. Ya, itu, Bu. Terus bawahnya itu pada pendapatan DBH LRA sebesar 38 miliar 500 juta. Terus yang selanjutnya itu pendapatan DAU untuk yang LRA yang ketiga pendapatan DAK LRA, Bu. Kemudian untuk jurnal akrualnya kas di Kasda sebesar 353 miliar 500. Satu Rino itu kok terlalu naik satu. Copy aja dari atas kas di Kasdanya, kok nggak ngetik lagi. Nah, itu. Tapi pada LO. Kas di Kasda. Pendapatan DBH yang LO. Oke, tinggal kontrol H tadi ya, LRA diganti LO sebenarnya. Nggak usah satu-satu. Dan yang terakhir itu ini, Bu, piutang DAU ya, Bu. Ya, berarti di situ untuk piutang DAU-nya bukan 290 ya, karena ada keterangan bahwa dari 290 itu 15 untuk bayar piutang DAU. Jadi pendapatan DAU tahun ini adalah 290 dikurangi 15. Sesuai dengan anggarannya ya, anggarannya tadi kan cuma 275. Kurangi 15. Karena 15-nya merupakan piutang DAU. Tadi kau sudah menjurnal di saldo awal sih, Mas. Atasnya dong. Itu, nah. Kurang ke atas satu. Itu ditempelin aja ke pendapatan. Kok sendiri enggak? Itu langsung di bawah pendapatan DAK. Nah. Oke. Sebesar 15. Jadi kas di Kasdanya sama jumlahnya dengan di Sapa ya. Oke. Gitu ya, Mas ya. Maksudmu begitu kan ya? Iya, Bu. Oke. Berikutnya untuk yang B sekarang. B sama C deh. Yang berikutnya nomor absen 17, B sama C. Untuk yang B, saya jurnalnya itu di akrual kas di daerah pada RKS SKPD. Pada RK SKPD. Itunya 145 miliar 430.875.000. Terus sapanya? Sapanya no entry, Bu. No entry. Baik, karena ini cuma terkait dengan ini transaksi resiprok ya yang nanti akan ditutup. Kemudian C-nya Mas, masih orang yang sama, nomor absen 17. Kalau yang C-nya saya itu SKPD pada kas di daerah. Ini kebalikannya aja ya, Itu karena di yang C akrualnya, itu adalah jumlah total LS.
karena yang menyelenggarakan belanja itu adalah SKPD, ya sudah, kita PPKD, kita sekarang di PPKD, ya tinggal SKPD pada Kasdikasda. So nanti posisinya dibenar-benarin ya Rino ya, di kreditnya. Nah, sapanya no entry kan ya, karena ini terkait sama dengan atasnya. Kenapa saya gabungkan? Karena itu sama dengan atasnya sebenarnya. Itu untuk yang B dan C. Berikutnya nomor absen 18 untuk D. D aja deh, satu aja. Sebenarnya Rino itu udah pengen ngetik loh itu. Udah tahu dia jawabannya apa gitu ya. Berikutnya. Siapa nomor absen 18 ya? Saya Bu, cuman masih bingung Bu. Bentar. Oke. Prima. Untuk nomor D itu jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2013. Jadi ini jumlah potongan, artinya apa? PPKD itu menerima jumlah potongan itu dua jurnal ya. Pertama adalah menerima dulu. Menerima berarti tuh udah dijurnalin sama Rino kok. Kasdikasda pada utang PFK. Itu yang pertama sejumlah 5223 berapa itu? 52330. Nah, itulah 330 750. Nah, transaksi yang kedua itu hutang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada pihak ketiga. Jadi utangnya sudah dibayar, gitu ya. Atau yang ngerjain Rino aja semua kayaknya ya. Setuju kan teman-teman? Bener Rino, lanjutin aja. Oh, kamu udah mau ngetik kok ya. Dengan jumlah yang sama. Itu untuk D. Kita saja cuma membantu Rino aja, Rino yang ngerjain ini. Oke, berikutnya nomor absen 19 itu adalah E dan F. E-nya apa? 19 siapa? Halo, nomor absen 19 masih bersama kita kah? Ya, hadir Bu. Silakan Oval. Di jurnal aktualnya ini yang F ya Bu, E dan F ya Bu. Dulu. Oh, E dan F, tapi sekarang kerjakan E dulu lah ya. Ya. Yang E itu jurnal aktualnya RKSKPD pada Kasdikasda Bu, sebesar 45 miliar. Baik, ini adalah total SP2D UPGU. Jadi SKPD-nya yang belanja, bukan belanja ya, ini yang menerima uangnya. Dulu kita membuat jurnal apa Mas di SKPD? Pada saat di SKPD, pada saat menerima UP, jurnalnya apa di sana? Masih ingat, Noval? Di SKPD-nya membuat jurnal apa dulu? Ini masih Noval loh. Halo Noval, kenapa kok mood gitu? Belum selesai tugasmu. Ya Bu. Dulu di SKPD jurnalnya gimana pada saat terima UPTU? RKPPKD bukan Bu, terhadap bendahara pengeluaran. Kebalik dong, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Iya, Kan kebalikan dari yang sekarang kita catat, RKSKPD-nya debit berarti RKPPKD-nya di kredit. Seperti itu. Karena nanti akan dieliminasi. Jadi RKSKPD seharusnya sama dengan RKPPKD. Itu ya. Jadi di sini RKSKPD pada Kasdikasda untuk PPKD, untuk jurnal di PPKD, sementara jurnal di SKPD-nya terkait dengan UPTU itu adalah kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Itu. Kemarin loh baru TS dan nilai Noval ini, saya ngelirik nilai Noval. Kalau nilai Rino barusan sudah saya lirik kenapa dia ngerjain sendiri semua gitu ya. Oke. Baik, itu untuk yang E, yang F, Mas masih Noval yang F? Sapanya no entry itu ya, untuk yang E dan F ini no entry. Yang F, Kasdikasda pada RKSKPD.
sebesar 250.760.000. Ya, ini adalah menyetorkan sisa UP. Jadi kas di kasda pada RK SKPD. Untuk sapanya no entry, gitu ya. Jadi tadi sebenarnya untuk B, C, D, E, dan F itu sapanya no entry, gitu ya. No entry semuanya. Oke, kita lanjut ke yang G sekarang. Nomor absen 20 setelah Noval. Bu hadir, Bu. Misi, Bu. Ya, silahkan. Suaramu kecil banget, Mas. Oh iya, Bu, agak error katanya. Oke. Bisa nggak? Bisa? Iya, bisa, Bu. Oke. Yang di jurnal sapanya ada belanja bantuan sosial pada LRA terus sebesar 5 miliar. Belanja bantuan sosial, Rino. Belanja bantuan sosial strip LRA tadi ya. Ini kayaknya kau menggunakan kata bansos apa ya di atas? Lalu selanjutnya ada belanja bantuan keuangan pada LRA sebesar 2.500.000.000. Kemudian ada belanja tak terduga dari LRA pada LRA sebesar 1.500.000.000. Lalu ada estimasi perubahan sal sebesar 9 miliar. Lalu pada jumlah SK-nya ada beban bansos pada LO. Ini Rino kayaknya sedang memparafrase gitu ya, supaya turnitnya rendah gitu ya. Ya, silahkan Diko. Baik, untuk yang G itu dua-duanya dicatat baik di SAPA maupun di KAS. Kalau di SAPA-nya adalah belanja, bansos, BK, dan tak terduga masing-masing sesuai jumlah yang ada di soal. 5M, 2,5, dan 1,5 sehingga EP salnya menjadi 9M. Untuk di SAK-nya itu cuma diganti belanja diganti menjadi beban. Jumlahnya sama dan kreditnya adalah kas di kasda. Seperti itu. Baik, berikutnya untuk yang H. Nomor absen berapa sekarang? 21 ya? Yang H, jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat berdasarkan bukti transfer dan atau nota kredit rekening koran bank sebesar Rp 20 juta. Jurnalnya itu berarti di jurnal kasnya, estimasi perubahan sal terhadap pinjaman dalam negeri sebesar 20 juta. Lalu di jurnal akrualnya kas di kasda terhadap utang kepada pemerintah pusat 20 juta juga. Kalau kita melihat dari DPA-nya, DPA yang daftar di atas tadi, itu pembiayaan itu akunnya, berarti di SAPA-nya, itu akun yang digunakan adalah 314 itu penerimaan pinjaman daerah. Jadi di yang SAPA-nya itu sebaiknya menggunakan akun yang ada di dalam DIPA, yaitu penerimaan pinjaman daerah. Nggak ada kan ya, itu aja kan ya yang paling pas.
penerimaan pinjaman. Ya, kita mengikuti apa yang ada di dalam DPA di atasnya. Jadi sapanya EPSA pada penerimaan pinjaman daerah 20M, kemudian kasnya adalah kasnya, akrualnya atau saknya itu adalah kas di kasda pada utang pada pemerintah pusat, seperti itu. Oke, itu untuk yang H. Berikutnya adalah untuk yang I. Untuk yang itu SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal. Silakan nomor 22, berarti nomor absen 22. Nggak kedengeran, ini sudah buka mic-nya tapi kayaknya belum kedengeran suaranya. Suara saya terdengar nggak, Bu? Ya, sekarang sudah terdengar. Yang I, jumlah SP2DLS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar 2 miliar. Untuk jurnal sapanya, yaitu penyertaan modal perusahaan daerah pada estimasi perubahan SAL sebesar 2 miliar. Untuk jurnal akrualnya, yaitu penyertaan modal perusahaan daerah pada kas di kas daerah. Oke, ini Rino menggunakan DIPA yang ada di atas, jadi di sana yang ada adalah hanya penyertaan modal ya, kalau saya cek barusan itu. Oh, ada Mas penyertaan modal daerah. Di pengeluaran pembiayaan itu ada penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah pada EPSAL untuk sapanya, kemudian saknya adalah kalau itu nggak apa-apa ya, tapi samakan penyertaan modal pada BUMD ya, atau perusahaan daerah silahkan, sebesar 2M yang sama. Oke, yang terakhir, jurnal terakhirnya. Nomor absen 23. Baik, Bu. Nomor J, pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima berdasarkan surat pernyataan kurang salur. Karena kurang salur, berarti tetap diakui, tapi di jurnal finansialnya aja. Kalau yang di jurnal sapanya itu no entry, kalau di jurnal finansialnya itu piutang DBH terhadap pendapatan DBH LO sebesar 1.850.000.000. Oke, piutang DBH pada pendapatan DBH LO sebesar 1.850. Baik, ini semuanya sudah kita buat jurnalnya. Ya, insya Allah balance lah antara debit dan kredit gitu ya. Nanti bisa dicek. Tolong jangan lupa di save, Rino. Baik, Bu. Oh, masih book 3 soalnya itu. Kayaknya belum posif. Ini untuk jurnalnya sudah kita sepakati. Dan masih ada waktu kurang lebih 50 menit ya, 50 menit, nggak ada 1 jam. Silakan teman-teman mencoba untuk membuat laporan keuangannya sendiri. Gitu ya. Kalau ini bebaslah mau menggunakan rumus atau enggak. Yang penting nanti terkumpul dalam bentuk Excel. Bukan Excel sih ya. Artinya kalau Anda yang mengerjakan pakai kertas juga nggak apa-apa sih. Kok saya jadi meminta Excel ya. Yang gampang lah bagi Anda, mau Excel, mau menggunakan manual. Cuma kalau yang mengerjakan pakai Excel, tolong nanti dikumpulkan di LMS pakai Excel-nya saja. Nggak usah di PDF-kan supaya saya tahu alurnya seperti apa. Gitu ya. Saya tidak akan menilai alurnya, cuma saya pengen tahu, oh si Reno pakai apa, si Ricky pakai apa untuk mengerjakan menggunakan Excel. Seperti itu ya. Bisa dipahami tuh untuk tugas mandirinya teman-teman. Teman-teman agak kaget kalau sekarang saya sering memberikan tugas mandiri ya. Ke depan akan diubah, dosen itu cuma ngomong 1 SKS 50 menit gitu ya. 50 menit. Malah ada RPS itu yang dosen itu hanya ngomong 30 menit. Saya bingung 30 menit suruh ngomong apa kalau di akuntansi ya. Jadi memang ada
sedikit perbedaan di kurikulum kita agak berubah ya. Untuk kalau sekarang sih cuma masih teknisnya saja. Jadi supaya Anda mengalami sendiri, banyak kan tugas mandiri malah ya. Semoga teman-teman paham lah. Baik, ini untuk jurnalnya sudah kita kerjakan. Silahkan dilanjut sendiri membuat laporan keuangannya sesuai yang ada di modul. Jadi di modul itu Anda diminta untuk menyusun LRA, LO, dan LRA, LO, dan neraca saja. Tidak usah menyusun LPE. Sesuai dengan yang ada di dalam soal saja. Anda diminta membuat 3 laporan itu. Kemudian nanti dikumpulkan melalui LMS. Pasti Anda sudah menerima pesan sekarang dari LMS. Karena sudah bisa submit di jam 15 gitu ya. Jadi kalau yang sudah selesai silahkan langsung disubmit gitu kan. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Zoom-nya saya akhiri dan kita berpindah ke, untuk komunikasi ya, berpindah ke WA. Karena Anda mengerjakan sendiri masing-masing. Untuk yang tadi sudah dikerjakan, Reno bisa share ke teman-teman ya. Bagi yang membutuhkan, tapi kalau bagi yang sudah nyatet sendiri tadi ya nggak apa-apa gitu ya. Kita bahas sambil nyatet, monggo aja. Gitu. Tapi kalau belum butuh yang tadi Reno ketik ya nanti di-share sama Reno. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri Zoom-nya? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Miska. Tapi terkait UAS nanti, Bu, itu boleh print template-nya nggak, Bu? Atau nggak boleh, Bu? Biasanya sih boleh, tapi nanti kepastiannya nantilah mendekati UAS ya, saya sampaikan ya. Oh iya. Saya nanti coba pastikan dulu. Karena kalau dulu sih boleh juga, karena sebenarnya itu bukan dari yang diujikan. Kalau saya sih justru dulu kalau ujian saya malah template-nya sudah saya siapin gitu ya. Kalau misalnya kayak penaben itu, template-nya sudah saya siapin, jadi ujiannya itu nampak tebel banget, tapi Anda tinggal ngerjain aja. Kalau yang ini sih biasanya boleh, cuma disiapin atau tidak, nanti mendekati ujian lah Mbak ya. Ini baru pertemuan ke-9 loh Mbak. Iya Bu, gimana Bu? Ke-9 ya. Jadi disiapkan dulu. Tapi bagus kalau teman-teman sudah mulai menyiapkan seperti sekarang. Walaupun kemarin ujian juga masih ada tuh yang enggak ini. Silahkan Mas Rino tuh sudah dikirim tuh tugasnya. Kemarin juga ada yang belum menggunakan format, sayang banget waktunya habis untuk kemudian menulis sendiri pada saat ujian ya. Saya nggak hafal apa kelas ini apa bukan, tapi ada yang benar-benar mengerjakan pakai folio, ditulis semuanya dari formatnya itu ditulis semuanya. Akun-akunnya itu ditulis itu kan lumayan menghabiskan waktu. Padahal saya udah bilang nggak apa-apa, silahkan dibikin formatnya gitu ya. Jadi Anda tinggal mengisi angka. Kalau ujian, mohon maaf ini saya menggunakan kata kasar dalam tanda kutip, jangan egois gitu ya, jangan egois. Kita sama-sama maju bersama. Jadi jangan Anda kemudian misalnya Rindo bisa, yang lain nggak bisa, nggak mau ngajarin. Saya nggak pengen kelas saya seperti itu ya. Saya pengen memberikan nilai ke kelas saya itu A semua misalnya, tapi A yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau saya lihat kelas ini masih bukan kelas ini saja, kelas yang lain juga yang saya ajar, ranknya masih terlalu jauh bagi saya. Ada yang A banyak, ada yang 100, tetapi ada juga yang nilainya C gitu kan. Masih ada yang C kan ya. Nah itu yang sebenarnya saya nggak inginkan. Saya lebih suka ketika saya dipanggil sama Pak Kaprodi atau Pak Direktur, kenapa nilai kelasmu A semua? Tapi saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa memang layak untuk mendapatkan A. Karena teman-temannya nggak egois Pak, yang pinter-pinter mau ngajarin yang kurang bisa. Jadi semua nilainya bagus. Kan nggak masalah kalau gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan kalau bahasa saya ya. Jadi yang sudah bisa silahkan, temennya yang belum bisa itu diajarin, karena kelulusan Anda tidak kemudian akan terhambat dengan nilai temannya bagus kok ya. Kalau nilai temannya bagus juga Anda tetap akan lulus dengan nilai yang bagus kalau memang Anda bisa, dan Anda ngajarin teman yang lain tidak ada ruginya kan, malah Anda semakin bisa. Gitu ya teman-teman, masuk bareng, keluar bareng, sebentar lagi Anda wisuda gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal gara-gara akomda misalnya. Mata kuliah Anda tinggal 4 kan ya. Jangan sampai ada yang tidak lulus lah, sayang udah di ujung begini ya. Makanya kemarin ketika saya memberikan nilai C, saya lupa ada yang D apa enggak kelas ini gitu ya. Sedih sebenarnya, aduh jangan sampailah nanti ketinggal 1 atau 2 dari Anda. Sayang sekali sudah di ujung seperti ini. Jadi yang kemarin nilainya mungkin masih di bawah gitu ya, dikejar supaya nanti hasilnya baik. Jangan sungkan-sungkan untuk chat saya, jangan sungkan-sungkan untuk nanya ke saya di luar jam kuliah misalnya gitu ya. Silahkan saja WA atau apa. Kalaupun saya slow respon, barangkali saya sudah ngajar seperti ini, tadi juga sambil beberapa teman juga nanya terkait KTTA, saya selalu bilang maaf slow respon lagi ngajar atau apa.
Tapi insya Allah akan saya balas gitu ya. Saya balas. Jadi jangan sungkan, saya pengennya kalau saya adalah lulus semua dengan nilai yang bagus, gitu kan. Kalau Anda mau, Bu, di luar jam kita ngerjain ini dong, ngerjain latihan dong, nggak apa-apa, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan, tujuan saya adalah saya pengen Anda lulus semua dengan nilai yang baik. Oke, sudah di-share, Rino? Sudah semua download apa yang di-share sama Rino? Ada di chat? Karena Rino share-nya di sini. Sudah ada yang hilang berapa orang nih? Belum saya end ya. Sudah di-download semuanya? Sudah? Baik, kalau sudah di-download semua, saya akhiri dan silakan Anda mengerjakan masing-masing. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WA Group. Demikian ya. Oke, kita ketemu di WA Group. Selamat sore. Saya end saja ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.